Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhara 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Fida Ulayli Puji Rahayu. Akan tetapi di sini kalau sebelumnya saya membahas terkait hukum perdata, di sini saya akan membahas tentang peradilan agama. Saya mendapatkan tugas atau materi tentang peradilan agama pada era lama, baru, dan reformasi, yang mana tema itu sudah saya rangkum dalam makalah saya dan setelah saya buatkan PPT. Baik, sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Nah, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Nah, jadi maksudnya perkara tertentu itu mungkin seperti pernikahan, hak waris, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Kemudian pada Orde Lama pada tahun 1194 Departemen Agama dan Peradilan Agama berada di bawah pengawasan Departemen Agama. Nah, kemudian pada tahun 1945 sampai 1969, mohon maaf, itu telah terbentuk peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, itu pada Orde Lama. Kemudian pada Orde Baru itu terjadi pada tahun 1976 pada masa pemerintahan Soeharto, pada mula berada di bawah lingkup Departemen Agama. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, akhirnya peradilan agama dialihkan ke dalam lingkungan Mahkamah Agung. Nah, kemudian untuk penyesuaian sengketa pada peradilan agama masih terbatas hanya membahas tentang NTCR, yaitu nikah, talak, cerai, dan kemudian selama masa Orde Baru pula, peradilan agama belum bisa dikatakan sebagai peradilan yang independen, mandiri, dan kokoh. Kenapa? Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pada tanggal 18 Desember tahun 1988, Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU nomor 7 tahun 1989. Jadi ada sekitar proses hampir 1 tahun untuk meresmikan UU tersebut ya. Kemudian itu pada setelah Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Nah, memasuki masa reformasi itu seiring dengan tuntutan adanya reformasi di bidang hukum, peradilan agama pun mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik menyangkut status dan pendidikan maupun wewenangan, dengan mengikuti paradigma separation of power. Kemudian pada masa reformasi pula, kedudukan peradilan agama pada dalam UUD, Undang-Undang Dasar tahun 1945, sangatlah penting. Nah, kedudukan peradilan agama pada UU nomor 35 tahun 1999 adalah pada tahun 1999 itu ada perubahan tentang UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai realisasi awal dari semangat supremasi hukum yang dikumandangkan. Nah, kemudian
Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait peradilan agama pada Orde Baru, pada Orde Lama, Baru, dan pada Reformasi. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Mungkin cukup itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.